286. Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Penjelasan tentang zat sifat asma dan af'al kelihatannya agak unik di dalam wirid Hidayat Jati. Cara menerangkannya langsung mengaitkan hubungan zat, sifat, asma dan af'al secara terperinci, menunjukkan pengaruh tradisi pembahasan di dalam ilmu kalam. Penguraian yang demikian itu, serta istilah-istilah yang dipergunakan, menunjukkan pengaruh penguraian ajaran martabat 7 rumusan Syamsuddin Pasai. Mengenai hubungan zat dan sifat, asma dan af'al, Syamsuddin Pasai menerangkan sebagai berikut. Ilam, ketahui olehmu hai murid, bahwa sesungguhnya rahasia Allah Ta'ala, maka sifat adanya, sifat itu tiada lain daripada zat Allah Ta'ala. Al-sifatullah, gairu minal zat. Artinya yang sifat itu tiada lain adalah zat. Arti tiada lain itu, kepada kehendaknya juga, dan jikalau kepada lafadznya namanya dua, hanya kepada ibaratnya dikatakan dua. Adapun kepada hakikatnya tiada dua. Hanya seperti ombak dan laut, namanya dua, kepada hakikatnya tiada dua. Bermula pula akan zat Allah Ta'ala, tiada dapat dikatakan sifat. Tetapi lain daripada sifat pun tiada dapat dikatakan. Dan sifat itu tiada dapat dikatakan zat, tetapi tiada lain daripada zat. Kemudian mengenai hubungan antara Ahyan Sabitah dan Ahyan Harijah, diuraikan sebagai berikut. Maka hendaklah diketahui rupa yang dalam cermin dan yang berfermin, mana kadim dan mana muhdats. Adapun yang melihat cermin itu kadim, dan rupa yang dalam cermin muhdats, yakni Ahyan Sabitat. Rupa yang dalam cermin itu dikatakan kadim pun bisa dan dikatakan muhdats pun juga bisa. Ungkapan bahwa sifat bukan zat, tetapi juga bukan lain daripada zat, bersumber dari rumusan aliran Asy'ariyah dalam ilmu kalam. Cara pengungkapan dan tamsil ombak laut, hubungan benda di muka cermin serta bayang-bayangnya, juga dipergunakan dalam wirid Hidayat Jati. Pada dalil pertama serta penjelasan-penjelasannya, wirid Hidayat Jati juga menunjukkan adanya dua jenis sifat-sifat Tuhan, yaitu sifat-sifat positif dan negatif. Sifat negatif dalam serat suluk seperti centini dan dalam ilmu kalam, dinamakan sifat salbiyah. Sedangkan sifat positif biasa dinamakan sifat ma'ani. Sifat negatif dalam wirid Hidayat Jati misalnya Tuhan dikatakan sebagai zat mutlak yang kadim, abadi, esa. Tuhan dikatakan bersifat elok, tiada pria dan tiada wanita, tiada wandu, banci. Tiada warna, rupa, tempat dan zaman. Tidak dapat diserupakan dan sebagainya. Kadim artinya meniadakan. Sifat baru bagi Tuhan. Esa dalam ilmu kalam disebut wahdah. Niyah, meniadakan sekutu bagi Tuhan. Abadi sama dengan baka, dalam ilmu kalam, berarti meniadakan sifat fana atau rusak. Adapun sifat-sifat positif dalam wirid Hidayat Jati, misalnya Tuhan dikatakan sebagai zat yang maha kuasa. Amurba ami sesa. Tuhan adalah zat yang bersabda, mendengar, melihat dan merasakan segala rasa, serta berbuat, dengan mempergunakan tubuh dan anggota badan manusia. Kedua jenis sifat-sifat itu saling melengkapi untuk menggambarkan Tuhan sebagai zat yang berpribadi, berkehendak berbuat dan maha kuasa, di samping sebagai zat mutlak yang maha sempurna. Berbeda dengan segala makhluk, tidak ada yang serupa dengan Dia. Istilah af'al dalam wirid Hidayat Jati telah menunjukkan bahwa Tuhan digambarkan sebagai zat yang aktif berkehendak dan berkarya menurut iradatnya. Istilah kaula Gusti yang terdapat dalam wirid Hidayat Jati, erat kaitannya dengan istilah abdun dan rabun dalam Islam. Kata rabun berarti yang mengasuh, memiliki dan menguasai. Paham ketuhanan yang secara ringkas diuraikan baik dalam wirid Hidayat Jati maupun maklumat Jati, tercermin pula dalam berbagai karya. Dalam suluk Saloka Jiwa misalnya diterangkan sebagai berikut. Menguraikan ilmu kesempurnaan, ajaran guru masa dahulu, bahwa sesungguhnya sebelum ada sesuatu, alam kosong ini, yang ada hanyalah Tuhan yang maha tinggi, mencipta cahaya nur ru'yat, lalu menjadi anasir, mengurai menjadi tanah, api, udara dan air. Sesungguhnya Tuhan, sebelum ada alam kosong awang-awang uung Tuhan telah bertahta, berada dalam nukat gaib. Laksana, huruf alif, Tuhan adalah zat yang wajibul wujud, berada pada manusia, yang telah mencapai kesatuan dengan Tuhan, tiada beda di dunia ataupun di akhirat. Dalam uraian di atas ditegaskan bahwa sebelum terciptanya awang uung alam kosong, Tuhan bertahta dalam nukat gaib. Diterangkan juga bahwa Tuhan menciptakan alam semesta melalui nur ru'yat yang kemudian menguraikan menjadi 288 matik alam kejawen Raden Ngabehi Rangga Warsita, macam unsur air, api, udara, angin, dan tanah bumi. Mungkin yang dimaksud dengan nur rufar adalah nur Muhammad yang
Dalam tasawuf disebut pula hakikat Muhammad, hakikat ke Muhammadan, carena Nur Muhammad dalam wirid hidayat jati juga dinyatakan sebagai martabat penciptaan kedua, sudah hayu. Sedangkan mengenai 4 unsur, tanah, api, angin, dan air, dalam wirid hidayat jati merupakan bahan penyusun Adam. Adam dikatakan tersusun atas 4 unsur, tanah, api, air dan angin, yang dimasuki mudah 5 macam. Nur, rasa roh, nafsu, budi. Teori kuno yang terdapat dalam wirid hidayat jati, bahwa alam semesta tersusun atas 4 unsur api, tanah, angin dan air. Dalam falsafah Yunani diajarkan oleh Empedokles, meninggal antara tahun 35 sebelum Masehi. Dalam tasawuf ajaran ini diutarakan pula oleh Abdul Karim Al-Jili, wafat 1428. Dalam bukunya Al-Insan Al-Kamil fi Marifat Al-Awahir Walwe, Abdul Karim Al-Jili mengatakan bahwa lambang keagungan adalah api, lambang ilmu adalah air, lambang kekuatan adalah hawa udara, lambang lebih bijaksanaan adalah tanah, yakni unsur-unsur penyusun unsur tubuh dia yang tunggal. Wengenai nukat aib di dalam BK terdapat menjelasan secara singkat. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. Alif, itu aspek lahir dari sifat Allah, kenyataan pada wujud kita pribadi, berada pada alam raya, menjadi keadaan mukat. Artinya mustika, yang dinamakan mustika itu budi. Nukat, aspek lahir daripada budi, berada pada alam kecil, menjadi keadaan darah, artinya permata, yang dinamakan permata jinem, yaitu angan-angan, merupakan tanda kehidupan budi. Nukat gaib, aspek lahir daripada rupa sejati, berada pada zat yang sejati, merupakan perwujudan cahaya berkilauan tanpa bayangan, yakni tajalli Tuhan yang bersifat esa. Keterangannya kurang jelas, namun dapat dipahami bahwa nukat adalah budi. Nukat gaib adalah budi yang bersifat gaib. Pengertian budi, sama dengan galbun kalbu, dalam ajaran tasawuf. Pada penjelasan lain, dalam hal mudah yang 5, mistik Islam kejawen dalam wirid hidayat jati 289. Macam, budi merupakan unsur paling luar sebelum jasad. Dan kala budi diganti akal, ajaran tentang Tuhan seperti tercantum dalam wirid Dayat Jati, diungkapkan juga dalam berbagai karya Rangga Warsita. Telah dibahas pada bab 2, tentang karya-karya Rangga Warsita. Dalam hal ini, dapat dilihat kembali pembahasan suluk Saloka Jiwa, dan suluk Suksma Lelana. Dengan adanya 2 jenis sifat-sifat Tuhan, baik yang negatif, salbiyah ataupun yang positif, ma'ani, menunjukkan bahwa wirid hidayat jati berpaham teis, melukiskan Tuhan sebagai zat yang berkodrat, beriradat, dan berafal, dan secara aktif menguasai alam semesta. Pada permulaan wirid hidayat jati, sudah ditegaskan, yang menjadi inti ilmu makrifat adalah sabda Allah kepada Nabi Musa AS, bahwa manusia adalah tajalli, zat yang bersifat esa. Dalam konsep tajalli Tuhanlah yang lebih aktif, memperlihatkan diri melalui 7 martabat. Bahkan, dalam tamsil, manusia ibarat sebagai bayang-bayang Tuhan dalam cermin, yang kodrat iradatnya merupakan bayangan. Kodrat iradat zat yang berada di depan cermin, dan bukan sebaliknya. Demikian pula tamsil bahwa manusia sebagai ombak yang digerakkan oleh sang laut. Dalam pertunjukan wayang jelas dipergelarkan, bahwa manusia menjadi sakti, lantaran Tuhan yang bertahta dalam dirinya. Apalagi paham tajalli sebenarnya bersumber dari ajaran Ibnu Arabi, yang kemudian dikembangkan oleh Abdul Karim Al-Jili dan Muhammad Ibn Fadlillah. Dasar pemikiran yang mendasari konsep tajalli adalah paham wahdatul wujud dari Ibnu Arabi.